Setiap zaman, selama manusia diciptakan di muka bumi ini, bila akhlak, perilaku, hukum sudah diabaikan, tidak lagi ditegakkan, maka alam semesta merespon atas perilaku manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagai peringatan apa yang diperbuat oleh manusia. Bila kita kembali kepada sejarah masa lampau, banyak sejarah yang menceritakan tentang peradaban manusia. Bila manusia di setiap zaman sudah tidak lagi mengikuti apa yang disampaikan oleh para utusan-utusan Allah itu, sebagai wakilnya yang mewakili dirinya di muka bumi ini untuk menyampaikan risalah-risalah tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk keselamatannya dari dunia sampai di akhirat. Pada saat itu, alam dengan berbagai macam bencana dan musibah sebagai peringatan kepada manusia agar manusia kembali kepada jalan yang sebenarnya, jalan yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, seperti saling menghargai, saling menghormati, serta beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai keyakinan masing-masing. Karena apa yang dilakukan manusia itu, bila yang bermanfaat bagi orang lain, maka rahmat akan turun dari langit kepada umat manusia. Dan apabila manusia itu sudah melakukan berbagai macam kejahatan seperti kerusakan moral, sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka manusia akan diberi peringatan oleh alam semesta atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh, adanya gempa bumi, adanya tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, banjir bandang, peperangan, dan lain sebagainya. Keberadaan Allah itu adalah pada hakikatnya keberadaannya berada di dalam ketiadaan. Tentang keberadaan dirinya di dalam ketiadaan ini sangat sulit bisa dicerna oleh akal sehat. Karena di dalam keberadaannya itu ada dirinya, sehingga di permukaan dia seakan-akan tidak nampak. Karena yang nampak di permukaan itu adalah ciptaannya, yang dikatakan sifat atau makhluk. Bila kita mau membahas tentang keberadaan Allah, sedangkan Allah memberikan peringatan melalui kitab sucinya bahwa Allah itu adalah wujud yang nyata. Tidak ada yang wujud di alam semesta ini hanya dirinya. Kalau kita mau menggali kalimat ini tentang yang wujud hanyalah Allah, kata wujud daripada dirinya, berarti yang ada di sekitar kita maupun di alam semesta itu hanyalah suatu pandangan yang bisa dilihat oleh mata, tetapi pada hakikatnya tiada yang ada, hanya dirinya yang ada. Allah itu berada di dalam ketiadaannya. Makanya yang ada ini disebut manusia, karena manusia adalah bukti nyata bahwa Allah itu ada. Karena manusia adalah ciptaannya, termasuk makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Baik di bumi maupun di langit. Semua itu adalah ciptaannya. Sekarang bagaimana hubungannya antara alam semesta dengan diri manusia? Supaya kita bisa menemukan siapa sebenarnya manusia itu dan siapakah sebenarnya alam semesta itu. Bila kita sudah memahami tentang hubungan
antara alam semesta dengan manusia. Karena kita ini sejatinya berasal dari alam semesta. Kita berasal dari alam semesta. Bila kita mau menggali siapa diri kita yang sebenarnya, akan bisa kita temukan siapa diri kita sebenarnya. Sehingga bila kita sudah mengenal diri, maka kita sudah bisa menjaga kita punya perilaku, menjaga sikap, menjaga ucapan. Itu baru dikatakan orang yang sudah mengenal diri. Memang secara teori bisa dikaji, bisa dijelaskan. Tapi untuk memahami secara hakiki, makanya di sini sering dikatakan bahwa orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk itu, mereka selalu dibimbing kepada jalan-jalan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Itu hanya diketahui oleh mereka yang mendapat hidayah. Di dunia ini, kita dan alam semesta ini sebenarnya, kita menyatu sebenarnya. Di mana kaitannya kesatuan antara manusia dan alam semesta? Alam semesta ini berasal dari 4 unsur yang namanya tanah, air, angin, dan api. Itulah bahan dasar terbentuknya alam semesta ini. Sedangkan 4 bahan dasar terbentuknya alam semesta ini juga menjadi bahan terbentuknya diri kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang memiliki jasad. Jadi bila perilaku kita di muka bumi ini dengan berbagai macam perilaku yang sering menyakiti orang lain, itu bisa dikatakan akan terjadi hukum tabur tunai. Artinya manusia itu apa yang dia lakukan, nanti itu juga yang dia dapat. Bila yang bermanfaat bagi orang lain, maka keberkahan yang dia dapat, rahmat yang dia dapat, karunia yang dia dapat. Andaikan manusia itu sudah mengenal dirinya, siapa dirinya sebenarnya, lalu kemudian dia akan mengenal Tuhannya. Sekalipun Tuhan itu tidak wujud seperti makhluk, namun dia bisa mengetahui dengan pengetahuan yang memang diberikan kepadanya sebagai hidayah itu.